Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Edi Harjito dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di siang hari ini masih diberikan kesempatan berkumpul di acara Himo Talk Show yang bertempat di SMA Muhammadiyah 2 Genteng dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Oke nih guys, gak enak rasanya kalau kita gak kenalan dulu nih sama Bapak narasumber kita yang sudah kece badai, keren abis, dan sepertinya beliau ini orang yang sangat karismatik. Mungkin kepada Bapak Edi dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Mungkin kita sudah kenal, tapi teman-teman yang di Bangurejo, yang di Arab kan belum kenal gitu. Monggo Bapak Edi, kami persilahkan. Terima kasih. Saya sebenarnya bukan siapa-siapa gitu ya. Ketika saya diundang di acara ini, saya justru berpikir saya ini mau ngapain gitu ya. Tetapi mencoba saya, karena judulnya adalah public speaking, maka saya kemudian memberanikan diri bahwa saya memang praktisi di bidang jurnalis, tetapi produknya yang audio atau video, bukan tulis, suara. Nah ini karena pengalaman saya jadi tahun 1988 saya bergabung di sebuah radio. Saya mengawali menjadi penyiar malam yang fungsinya menutup pemancar dan menutup pintu. Jadi saya selalu mendapat siaran antara pukul 9 sampai pukul 12 malam gitu ya. Nah, kenapa saya menjadi seorang penyiar? Karena pada saat saya punya profesi yang berbeda, itu ada seorang direktur radio mengatakan begini, kenal saya sudah lama, Mas, Anda senang musik. Saya sangat senang musik, Pak. Saya bukan musisi, tapi saya penikmat musik gitu ya. Saya menikmati musik, maka kemudian saya dulu waktu masih mahasiswa di Jogja itu ada sebuah radio, kalau boleh saya menyebut nama, Radio Jeronimo itu mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam itu ada program yang namanya Musik Teman Belajar. Di situ dia memutar lagu-lagu yang pada saat itu sedang hit populer di kalangan anak muda, pelajar, mahasiswa, tetapi di sela-sela itu diberikanlah ilmu yang mencerahkan pada kita. Nah dari sana saya terinspirasi, suatu saat saya ingin jadi seorang penyiar gitu. Akhirnya ketika saya terdampar di Banyuwangi gitu, saya katakan terdampar. Oh, terdampar. Karena memang saya tidak lahir kayak imigran ya, terdampar di Banyuwangi, tapi saya kemudian terdampar di Banyuwangi karena tugas. Kemudian saya karena ditawari, maka saya sambut dengan itu. Maka cara kemudian jadi penyiar. Setelah jadi penyiar, meningkat lagi, saya diberi kesempatan berlatih untuk menjadi program musik director, bukan DJ ya, bukan DJ. Karena ketika radio itu buka di pukul 5 pagi sampai pukul 24 itu kan segmennya ada musik nih. Nah, musik itu ternyata harus diputar sesuai dengan acaranya dan segmennya. Kalau ibu-ibu, misalnya hampir semua radio di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia dan termasuk di radio kami, itu ada namanya Woman Program. Itu isinya tentang perempuan, dari perempuan untuk perempuan. Jadi mengupas tentang perempuan, mendatangkan dokter
misalkan soal kesehatan reproduksi dan sebagainya. Nah, musik director harus tahu segmennya apa seperti Pak Solo tadi. Maka kita menyiapkan lagu-lagu yang sedang hit. Nah, kita melakukan riset kecil-kecilan gitu ya, bahwa ibu-ibu yang kita tembak ini segmennya apa? Ibu usia 25 sampai usia 60. Nah, lagu-lagu yang mereka, nah kita share mereka. Nah, lagu-lagu itulah yang kemudian kita, lagu memang tidak elemen pertama, elemen utama, tapi lagu menentukan orang bertahan untuk mendengarkan program itu. Gitu. Akhirnya kemudian meningkat ketika Indonesia sedang dalam kondisi yang agak waktu itu banyak terjadi demo di mana-mana, dan ini adalah pemilihan pemilu presiden pertama kali. Nah, ternyata dari mapping seperti yang disampaikan Pak Sulu tadi, Banyuwangi termasuk wilayah yang rawan konflik. Maka radio atau televisi harus berperan memberikan informasi yang menyejukkan, tidak boleh yang kontradiktif, tetapi jurnalisme yang solutif. Maka dari 40 radio seluruh Indonesia dan beberapa televisi yang di mapping itu, kita diberi pelatihan oleh sebuah yayasan, namanya adalah Friedrich Stiftung. Ini dari Jerman. Mereka adalah NGO, lembaga non nirlaba, datang ke Indonesia untuk memberikan pelatihan kepada para jurnalis ini agar mereka paham ketika menjadi seorang jurnalis atau reporter, dia bisa memberikan informasi yang membangun, bukan destruktif. Nah, jujur saja kami ini di radio, hampir semua di seluruh Indonesia, dan insan televisi itu terjun dulu menjadi insan radio dan televisi, ilmunya belajar belakangan. Dan yang memberikan ilmu adalah orang-orang yang pakar di bidangnya di tingkat dunia. Saya beruntung, saya bisa mendapat pelatihan itu. Nah, maksud saya tadi di pengantar di depan, saya sebenarnya ingin apa yang saya peroleh pelatihan-pelatihan ini, dan kemudian saya dapat pelatihan banyak sekali. Nah, kemudian saya mencoba mengatakan pada direktur saya, coba kalau saya di program musik director, saya pindah menjadi seorang jurnalis. Saya kemudian turun ke lapangan untuk. Ternyata tidak mudah seperti yang dibayangkan. Kalau Anda melihat televisi ya, menurut saya seorang host, seorang announcer, dan seorang newscaster itu menurut saya berbeda. Seorang pembawa berita itu idealnya adalah harus punya pengalaman jadi reporter dulu di lapangan. Karena ketika dia menerima berita dari reporter untuk membaca, dia sudah paham atmosfernya gimana ini. Sehingga dia ketika membawakan berita itu, ya baguslah hidup seperti yang disampaikan oleh Pak Sulu tadi. Karena dia masuk ke dalam atmosfer reporternya itu. Bayangkan, seorang reporter itu nggak pernah tidur. Kalau atasannya mengatakan, sekarang di Songgon terjadi kebakaran, kamu harus ke sana, laporan. 15 menit lagi siaran langsung ya. Nah, itu tantangan, dan itu membuat saya kaya, membuat teman-teman di reporter kaya. Dan kami di lapangan saling berbagi. Yang tadinya nggak ngerti, yang sudah dapat pelatihan, berbagi. Karena tujuannya satu, supaya kita menjadi reporter, menjadi seorang insan radio atau televisi yang menyampaikan berita dengan benar. Itu. Seperti itu. Itu pengalaman saya. Dan terakhir saya dipercaya menjadi kepala reporter dan atasannya lagi. Lalu karena saya merasa sudah cukup mengabdi di dunia ini, saya kemudian mencoba untuk beralih profesi menjadi orang biasa sampai hari ini. Kemudian kalau saya diundang hari ini di depan adik-adik ini, saya sangat bangga sekali, sangat berbahagia, karena ya inilah wajah-wajah remaja masa depan Banyuwangi. Oke, tepuk tangan dong untuk mereka. Jadi benar-benar berkarisma banget ya Bapak. Saya sampai ingin
jadi reporter sekarang, menyampaikan cita-cita saya yang dulu jadi polisi, jadi dokter, jadi pilot. Wah, saya pengen jadi reporter sekarang, Pak. Nah, gara-gara bapak cerita, saya yang jadi reporter. Nah, karena dulu bapak pengalaman sudah sangat banyak, sudah sangat istilahnya sudah profesional di dalam lingkup jurnalis. Jadi yang ingin saya tanyakan Bapak, selama beberapa tahun itu pengalaman yang Bapak dapatkan, ada kisah menarik gak di balik itu semua? Kalau menjadi seorang jurnalis itu yang paling menyenangkan begini. Ternyata ilmu jurnalistik itu akan berlaku untuk semua disiplin ilmu. Semua calon sarjana pasti kan menulis skripsi nih. Nah, ya. nulis skripsinya mungkin dia dengan ilmu saintis. Tetapi ketika dia di sidang tentang skripsi itu, kan ada teknik presentasi. Seperti yang disampaikan Pak Sulu tadi. Intonasi, pemenggalan kata, ekspresi, body language itu sangat mempengaruhi. Ini adalah karya tulis. Ya. Tetapi ini bisa saya baca dengan intonasi yang berbeda, maknanya menjadi lebih dalam. Itu. Jadi menurut saya, pengalaman sebagai seorang jurnalis itu akan berguna di semua disiplin ilmu. Makanya tadi dikatakan pertanyaan tadi, walaupun pertanyaan ini tadi disampaikan ke narasumber yang sebelumnya, bagaimana kalau kalian kemudian tiba-tiba diminta untuk menjadi seseorang yang menyampaikan sambutan gitu ya, nggak usah grogi seperti disampaikan oleh sahabat saya tadi, benar mappingnya dan sebagainya. Nah, kita mengawali dengan sesuatu yang out of the box, ya gitu ya. Sebagai contoh misalnya gini, kan ini, mohon maaf Mas, sudah di scroll Mas, terus, nah perhatikan, orang kalau ingin memberikan paparan itu pakai itu piramida terbalik itu, lead, atmosfernya gimana, kemudian apa itu backgroundnya dan uriannya. Kalau kita diberi waktu 1 menit, kalau leadnya itu aja dibaca selesai dan orang paham, nggak usah dibawanya, nggak usah dibaca, nggak apa-apa, disampaikan. Tapi kalau masih ada durasi waktunya sampai urian itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita misalnya, Mas waktu Anda cuma 1 menit menyampaikan, paling lead dengan atmosfer itu sudah selesai. Tapi orang yang mendengarkan sudah paham. Contohnya gini, lead itu harus sesuatu yang menarik dan tidak umum, unusual ya. Contohnya gini, kalau misalnya ada seorang pemateri, kemudian Anda dites oleh ini, kan Anda mau melamar pekerjaan nih, misalkan Anda coba apa yang menjadi bahan materi Anda. Misalnya saya mau mulai dengan lead itu ya, pendidikan dokter diselesaikan dalam waktu 7-8 tahun, tapi saya bisa menciptakan dokter hanya 8 pekan. Caranya gimana tuh Bapak Nah, tuh? caranya gimana? Ternyata yang tuh. saya maksud adalah dokter kecil, anak-anak SD yang diberi pengetahuan tentang bagaimana mengompres dan sebagainya. Nah, besok kan dia menjadi seorang ibu atau seorang bapak, dia akan mentransfer ilmunya pada anaknya, pada lingkungannya. Maka pengetahuan tentang kesehatan dari sejak dini sudah ditanamkan dengan kita menciptakan dokter kecil itu. Pengetahuan dasar dulu ya Bapak gitu. ya sebenarnya ya. Dan itu siapa yang direkrut? Adalah anak SD melalui program itu tadi, parenting, pendampingan sebagainya. Nah, terus kan wawancaranya, wah hebat anak ini kan gitu, seperti itu. Jadi menyusun sebuah naskah itu kalau orang memang belum pengalaman dan terbangnya tinggi itu memang agak sulit, tapi kalau sudah nemu itu gampang. Itu makanya sebenarnya saya pinginnya ilmu ini bisa saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, dan suatu saat adik-adik bisa praktek, kita dampingi mulai dari yang paling sederhana dari teman sendiri dan sebagainya. Lalu goalnya membuat majalah himno. Majalah itu kan bukan berupa fisik ini, tapi berbasis IT, karena teknologi modern tetap harus kita manfaatkan.
Itu menurut saya seperti itu. Oke nih, jadi keren banget penjelasan dari Pak Edi. Nah, ketika tadi Bapak sudah memaparkan nih ilmu jurnalis, ilmu reporter, dan itu sangat penting gitu bagi kita dan juga di lingkungan masyarakat ya Mas Kahlil ya. Nah, tapi untuk kita sebagai siswa yang masih dalam lingkup SMA nih Pak Edi nih, pentingnya apa dan gimana sih caranya untuk misal nih kita tiba-tiba pengen, kan tadi Mas Khalil bilang tiba-tiba saya pengen nih jadi kayak Pak Edi. Nah, dari mendengar ceritanya Pak Edi nih akhirnya bisa dapat pacar mungkin dari situ ya kan Mas Khalil. Nah, akhirnya gimana nih caranya biar bisa jadi jurnalistik yang baik gitu. Biar bisa jadi reporter yang baik untuk kalangan masih kita sekelas anak-anak SMA. Pak Edi nih, dasar-dasarnya apa nih? Oke, akan saya jawab. Tidak ada reporter atau jurnalis yang baik. Yang ada adalah reporter jurnalis yang terus belajar untuk menjadi lebih baik. Bisa kasih tepuk tangan dulu dong ini buat Pak Edi nih, keren banget nih. Kalau sekelas setingkat pendidikan Anda ingin menjadi seorang reporter, justru saya sangat dukung karena memang ilmu ini harus diawali jauh lebih mudah dari saya ketika belajar jurnalis. Ya, maka menurut saya bentuklah organisasi ini membentuk semacam apa ya? Ya pokoknya pentinglah jurnalis dibentuk dulu. Tidak semua anggota dari OSIS kabupaten ini tertarik. Ada 10 orang aja tertarik itu sudah excellent ya. Bapak, karena saya sangat ingin menekuni lagi tentang jurnalistik dan reporter ini. Mungkin setelah lulus nanti saya ingin mencoba. Namun gimana ya cara terjun ke masyarakat ini? Apakah langsung menggeluti secara langsung seumpama ini daftar di radio-radio terdekat ataupun stasiun-stasiun TV? Apakah di sana nanti akan akan diolah lagi atau malah takutnya nih saya hanya pengalamannya cuma sedikit atau tidak diterima gitu Pak? Ya, kalau takut nggak usah ngelamar. Iya benar Pak. Iya. Kan sudah takut toh, nggak usah ngelamar gitu loh. Iya. Ada 2 cara mungkin. Cara yang pertama, kamu memang masuk di jurusan jurnalistik, lalu baru terjun. Atau kita terjun dulu baru belajar, seperti saya. Kalau saya kan terjun dulu, oh ternyata banyak kurangnya ini saya ini, ilmunya banyak kurang. Dan akhirnya kita belajar, banyak kesempatan untuk pelatihan dan sebagainya. Akhirnya yang tadinya saya, oh yang itu salah ya, yang ini benar ya, itu kan setelah kita belajar ilmunya. Contoh gini, sebagai contoh misalkan, berita itu kan ada sifatnya gini, layak berita tapi tidak layak tayang. Iya, layak berita, layak tayang. Misalkan ada bencana alam nih ya, itu layak berita. Tetapi kita harus sebagai seorang jurnalis mempertimbangkan, kalau kita tayangkan ditonton banyak orang, dibaca banyak orang, punya dampak negatif atau positif. Nah, setelah kita diskusi dengan Pemret dan sebagainya, ini layak berita karena ini penting diketahui masyarakat supaya terjadi gelombang bantuan. Bagus ya, yaudah kita tayangkan dengan cepat dan kita berikan informasi yang, nah berita itu ada yang satu kali diberitakan selesai, ada yang perlu kesinambungan. Ya, bedanya majalah yang bisa dibaca. Ya, ini kan bisa dibaca ulang-ulang nih, bisa. Ya, tapi kalau berupa audio atau visual, itu penonton yang sekarang belum tentu nonton berita yang tadi. Jadi kalau mau menayangkan berita yang sama, ada pendalaman in-depth, itu disentil dulu. Dari sananya kecil dulu untuk nyambung ke berita selanjutnya gitu ya, dan begitu seterusnya. Nah, untuk menjadi expert seperti itu ya terjun langsung dan mengalami langsung. Nggak bisa membaca buku lalu menjadi seorang jurnalis yang handal, nggak mungkin. Jam terbang, pengalaman membuat kita kaya. Oh iya, ini ternyata kalau menghadapi ibu bupati, bapak bupati, menghadapi kepala dinas, menghadapi ibu rumah tangga, menghadapi dokter, itu mewawancaranya
memang perlu apa dulu ya, ilmu dulu, menjajaki dulu beliaunya seperti itu. Nah, saya nggak bisa memberikan contoh kalau sudah mengalami langsung, saya memberikan masukan baru bisa, karena setiap reporter ketika terjun di lapangan kasusnya kan berbeda-beda gitu. Benar. Jadi sebenarnya nggak ada patokan ya Pak, harus kita belajar dulu atau kita terjun dulu atau kita harus terjun dulu baru belajar, sebenarnya tidak ada patokan ya Pak Nggak ya? ada patokan, tetapi kalau di tentara itu belajar dulu baru terjun. Baru Jangan terjun, dulu baru karena belajar, dia ya. nanti nggak bisa terjun kalau nggak belajar gitu Iya, ya, iya. bisa nyangkut di atas pohon kan ya nggak tahu kita ya, jadi itu Gitu sebenarnya ya. pilihan kita ya Pak ya? Ya, oke. Pilihan kita Tapi sebenarnya. menurut saya, bukan saya promosi ya. Bukan saya promosi. Nggak apa-apa, monggo silakan. Ilmu jurnalistik itu sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Suluh tadi, sebenarnya sama. Cuman ini lebih spesifik aja. Kalau Pak Suluh tadi lebih sains, lebih ya enggak, beliau expert ya. Kalau saya kan praktisi gitu ya. Beda. Praktisi itu kadang-kadang berjalan dulu baru belajar ilmunya belakangan. Kalau Pak Suluh kan sudah Belajar dulu. menguasai dulu Ilmunya, ilmunya, setelah itu baru lalu terjun ke Baru lapangan. terjun ke Itu beda, lapangannya. gitu. Makanya beliau lebih ahli gitu. Sehingga kalau saya mengalami kendala, saya konsultasi Langsung tanyalah ke beliaunya gitu. Memang beliau lebih ahli dari saya memang. Pengalaman pun lebih tua saya tapi ilmunya lebih banyak beliau gitu. Seperti itu. Jadi di dunia ini tidak ada seorang yang paling pandai, semuanya saling mengisi, berkolaborasi, berinteraksi. Sehingga nanti menemukan, oh formula saya itu ternyata, nah menjadi seorang reporter itu punya karakteristik sendiri. Sebagai contoh saya sebut nama, ada Rosyana Silalahi, berbeda dengan Andi Kikendi itu acaranya beda, tetapi semuanya tetap menarik, kan ya, gitu. Nah namanya style, dan ketika punya karakter sendiri maka program itu laku dalam tanda kutip dijual. Kalau laku dijual banyak iklan masuk, maka insan radio, insan televisi menjadi sejahtera gitu, seperti itu. Jadi harus pinter-pinter kita gimananya ya Pak ya, mungkin kita Ya nanti untuk ada bisa style menjadi apa. pinter belajar. Harus belajar dulu. Ya, belajar. Dan Jangan maksudnya tadi saya sampaikan proses belajar itu bisa kita belajar dulu, lalu kita terjun duluan, belajar belakangan, nggak ada patokan gitu. Patokan. Menurut saya tapi ya, Iya, opini saya ini. opini. Oke, baik. Sepertinya udah panjang kali lebar kali tinggi, sepertinya kita sudah menemukan volume yang volume panjang kali lebar kali tinggi sudah dijelaskan secara detail dan lengkap oleh Bapak Edi. Ilmunya juga sangat-sangat bermanfaat dan berguna banget bagi kita. Dan sekarang saya jadi tertarik ikut jurnal. Saya sanggah. Oh, saya Kan sanggah. sudah lengkap kan? Sudah lengkap sekali. Coba lihat, saya kan baru menjelaskan satu lembar aja. Apalagi nanti Bapak jelaskan Iya, tambah semuanya lagi. saya buka semua. Nah, itu Pelatihan dia. bisa 1 minggu. Itu dia Bapak. Satu saja mungkin Ya itu tadi kan sudah baru lengkap satu menurut ini, saya. baru satu slide gitu ya. Jadi kalau dikatakan lengkap belum. Untuk bisa Masih seperti banyak jadi ini apa ya? ada langkah-langkah lebih dulu sebelumnya. Oke Bapak, mungkin bisa Paling dijelaskan tidak langkah-langkahnya. pengetahuan dulu. Setelah itu ini pengetahuan sekaligus paling efektif kalau langsung dipraktekkan. Mencari data di lapangan, lalu masuk ke newsroom, sama-sama kita mengerjakan, bareng-bareng berkonsentrasi, maka nanti menghasilkan sebuah karya jurnalistik yang bagus menurut kita. Sekali lagi, jurnalistik itu tidak boleh ada semacam tanggung jawab moral, tidak boleh membuat karya jurnalistik yang adu domba, yang provokatif, yang menjurus kepada disintegrasi nasional, tapi harus membuat jurnalistik damai. Ya, harus damai. Tepuk tangan dulu dong ini buat Bapak Edi yang sangat luar biasa banget ilmunya nih. Jadi harus konstruktif ya Pak Betul, ya, harus jangan konstruktif. destruktif ya. Jadi seorang reporter, seorang jurnalis ketika membuat sebuah berita, goal akhirnya harus konstruktif. Tapi ada media yang kontradiktif, Nah, senengnya ini yang mau saya tanyakan ini Bapak. Jadi gimana nih kalau misal ada satu media atau itu mungkin hanya oknumnya saja atau bagaimana nih Bapak menurut Tapi ada pendapat itu Pak kebijakan Edi? lembaga ada. Kebijakan lembaga. Jadi ada Kiatnya, kode etiknya kiatnya mungkin ya? gampang. Kiatnya gampang. Jangan dibaca, jangan didengar, jangan dilihat. Oke. Itu pilihan pada kita.
Jadi ketika kita melihat tayangan sebuah televisi atau mendengar radio atau baca koran, no ini isinya selalu apa ya, adu domba, selalu destruktif, selalu selalu menyerang pemerintah tapi tidak memberi solusi gitu kan. Kalau kita nggak setuju dengan program pemerintah, ada dua solusinya: memberikan solusi atau yang belum maksimal kita bantu untuk menjadi lebih maksimal. Lebih baik Nah, lagi. insan jurnalis itu fungsinya sebenarnya seperti itu, menyampaikan berita itu, melakukan pencerdasan, pencerahan. Jangan adu domba, itu yang paling penting. Tuh. Jangan adu domba. Ingat Iya. pesan Pak Edi, jangan adu domba teman-teman. Iya. Oke. Baru satu slide dulu ya? Baru satu slide ini. Iya, boleh. Mungkin bisa dijelaskan lagi slide selanjutnya Bapak, saya jadi Oh, penasaran ini. masih boleh. Masih boleh untuk Pak Oke. Edi? Masih boleh ya teman-teman? Oke, yang Sepertinya- paling depan Mas, paling depan. Masih Mas. boleh, masih boleh. Paling depan. Nah ini, bawa isunya. Coba, saya kan mengatakan tadi bahwa saya adalah menekuni jurnalistik yang produksinya adalah suara ya. Saya boleh berdiri? Monggo Bapak, silakan berdiri monggo. Oke. Yang pertama, produksinya hanya suara dan visual. Contohnya gini, kalau ditulis FOA ya, from Washington DC, terus dibaca biasa, Voice of America from Washington DC. Tapi kalau saya kemudian teknik announcing akan berbeda, Voice of America from Washington DC. Wis. Loh, ini harus belajar sebagai seorang reporter yang nanti membacakan karyanya sendiri, harus belajar announcing nih. Kemudian unggul dalam kecepatan, kan gitu. Televisi adalah unggul dalam kecepatan. Tapi sebelum menayang itu di sini harus ini akan mendestruktif atau menganggut Atau domba. konstruktif. Nah itu kalau konstruktif silahkan ditayangkan. Nah kemudian informasinya muncul selintas, ingat selintas, nggak bisa diulang. Oleh sebab itu cara menyampaikannya intonasinya harus pelan, gitu ya. Saya beri contoh ya. Iya. Ini datanya, pointersnya. Kemarin sore di Kecamatan Gelaga terjadi hujan lebat. 100 hektar tanaman kopi yang siap panen rusak. Kemudian kerugian diprediksi 100 miliar. Saya hanya akan menyampaikan di depan, silahkan selanjutnya dilanjutkan sendiri. Saudara, barangkali besok pagi Anda tidak bisa minum kopi. Itu kalau announcer, tapi kalau jurnalis ketik nggak bisa, jurnalis tulis nggak bisa. Itu tadi yang piramida terbalik tadi. Nah baru setelah itu kita memaparkan ureanya gitu. Oke, kemudian yang berikutnya reaksi emosional. Nah ini reaksi emosional. Hati-hati sebagai seorang jurnalis yang memproduksi suara atau gambar. Karena begitu kita memberikan tayangan itu, ini bisa membuat gejolak masif enggak? Harus dipikir gitu. Dan ini yang paling bertanggung jawab adalah Pemret. Nah, reporter atau jurnalis yang menayangkan karyanya tanpa melewati proses editing oleh editor. Pemret, kalau terjadi apa-apa maka dia sendiri yang masuk penjara. Tetapi ketika itu kontradiktif, kemudian Pemretnya maju di depan, paling depan ini, saya Pemretnya, itu sudah seizin saya untuk menayangkan itu, maka nanti yang diundang Pemretnya adalah saya di kantor polisi. Tapi mohon maaf, saya punya undang-undang yang melindungi seorang jurnalis, tapi nggak boleh ngawur gitu. Anda merasa tersinggung? Iya. Dengan berita saya merasa tersinggung? Iya. Saya beri kesempatan ibu bapak untuk menjawab reporter saya 1 kali 24 jam. Saya headline. Nah, itu kemenangannya seorang jurnalis di situ. Jadi bisa berada di belakang undang-undang. Jurnalis Dilindungi oleh undang-undang ya Bapak ya. Ya. Makanya ketika terjadi perang, seorang jurnalis sudah ditulis di sini, jurnalis ditembak, itu kejahatan perang, nggak boleh. Ya. Kemudian ini dibutuhkan teknik announcing tadi yang saya katakan, teknik announcing. Ada tekniknya sendiri ya Ya Bapak? ada, itu belajar
Ya butuh waktu, Butuh waktu. ya itu. Jadi saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara sebangsa dan setanah air kan beda ya. Ada penekanan tersendiri Ya ya, itu Bapak ada ya? tekniknya dan itu perlu jam terbang. Itu. Coba Mas, berikutnya Mas. Mohon maaf ya sepintas ya. Bentuk terus. Oke, berita news, wawancara ini sekarang. Bayangkan wawancara ini adalah bagian dari itu. Berapa itu? 9. Ada 9 ini Bapak. Iya, wawancara adalah salah satu. Salah satu bagian dari 9 Ya, itu. ini. Oke. Nah, features itu yang paling sulit. Tapi nggak cukup waktunya, harus ada pelatihan lagi. Bukan saya kemudian menawarkan diri untuk menjadi seorang narasumber, bukan. Sorry. Terus mas. Banyak sekali. Terus, ini nggak perlu ini. Terus. Oke. Penting untuk diketahui. Apakah perlu diketahui? Nah, kalau tidak perlu ya dicoret, berarti nggak perlu jadikan berita. Harus faktual, harus aktual. Maksudnya faktual ini semua berita harus based of the fact. Berdasarkan faktanya ya Betul, Pak ya. nggak Berdasarkan opini. Faktanya, bukan opini kita. Bukan opini, nggak boleh kita, opini. benar. Kemudian diperlukan layak berita, layak tayang. Itu tadi yang saya sampaikan tadi, Bu. Oke, terus next. Itu mana ya peristiwa semuanya. Nah, ini yang paling penting prominence ini. Prominent itu sebenarnya kan selebritas. Bukan selebriti kan, selebritas. Ya, komunitas. Selebritas. Prominence itu adalah pesohor. Saya ingin tanya pada audiens. Menurut Anda Presiden Jokowi itu adalah selebritas bukan? Hah? Pesohor bukan? Bisa dibilang? Bisa dibilang? Bisa dibilang selebritas? Bisa dibilang enggak menurut Anda? Bisa dibilang seperti itu? Oh iya, karena ucapan beliau, gestur beliau, tingkah laku beliau sangat menginspirasi orang seluruh dunia loh sekarang. Kenapa G20 diadakan di Indonesia dan sebagainya. Iya, Nah sekarang ini bedanya berita, ada beritanya peristiwanya kecil tapi akhirnya pelakunya orang besar, jadi beritanya besar. Jadi besar. Tapi ada pelakunya orang kecil, peristiwa besar jadi besar. Saudara pendengar, di Pelabuhan Meneng ada kapal tenggelam. Nah itu berita. Ya toh? Masih terbawa ya sepertinya ya untuk menyiarkan berita ini Bapak ini. Prominence. Pak Jokowi itu kalau jalan kaki di sebuah acara, lalu sepatunya jebol, itu berita. Langsung jadi headline gitu ya Pak ya, Dan di itu pasti mana-mana. nanti ada seseorang atau siapa yang diperiksa, kenapa sepatu presiden kok bisa jebol? Kok bisa bolong? Enggak bisa, harusnya enggak terjadi kalau orang yang menangani itu cermat. Karena presiden Indonesia ketika ditampil di sebuah event, lalu sepatunya jebol, itu seluruh dunia kan. Opo gak iso tuku sepatu toh presiden. Nah itu Indonesia yang kemudian yang kena, walaupun pelakunya adalah Pak Presiden ya. Iya. Nah tetapi kalau Pak Edi jalan gini sepatunya jebol, sopo sing ngarep kok nih. Padahal saya berharap ada yang membelikan. Udah ya. Oke. Yang lain ini wah nggak bisa dijelaskan secara apa ya sekilas karena Secara harus singkat nggak in-depth bisa ya, Pak ya. Oke. Next Mas, apakah ini bisa dijadikan dasar untuk ketika memberi sambutan? Bisa sepertinya Nah iya, untuk harus pedomannya. pakai ini. Harus kalau pakai mau, ini. Iya. Harus pakai ini. Lead itu tadi harus menyampaikan sesuatu yang, ya sesuatu yang nggak umum kan, Iya. supaya audiens kita tertarik untuk paparan berikutnya kan gitu, seperti itu. Teman-teman, apakah Anda tahu tentang kucing? Pasti semuanya tahu kan? Nah, kalau kucing menggigit manusia kan biasa. Ini loh ada manusia menggigit kucing. Kan ingin tahu beritanya kan? Tunggu episode berikutnya. Ya, terus next. Sepintas gak apa-apa, Beno kepingin terus ngundang saya lagi. Teknik marketingnya bisa sekali ya Bapak ini. Enggak, saya jujur saja, jujur ya.
Saya itu senang kalau membagi ilmu kepada kaum muda, apalagi kaum muda Banyuwangi. Toh besok Anda pengganti saya. Kalau Anda menjadi seorang yang hebat, menjadi menteri, menjadi gubernur sebagainya. Terus kemudian saya pernah, dulu loh pernah ikut pelatihan jurnalis dengan saya. Kan saya bangga. Itu apalagi membawa nama baik Banyuwangi. Oke, terus kan? Reporter hunting itu maksudnya gini ya. Ini kan sebelum berangkat ke lapangan itu rapat dulu. Peristiwa yang menarik apa gitu. Oh, ibu-ibu sekarang ada di Jakarta pelatihan kepemerintahan. Siapa yang mau diwawancarai? Ya kalau diwawancari ibu-ibu ya gak menarik. Diwawancari orang lain yang menanggapi ibu-ibu Jakarta itu. Baiknya maka reporter hunting, hasil huntingnya dibawa ke newsroom, lalu ada petugas yang namanya rewriting. Rewriting bisa reporternya sendiri atau petugas lain yang ditunjuk oleh Pemret. Diklarifikasi oleh Pemret. Sekali lagi, berita harus berbasic adalah cover both side. Maksudnya cover both side gini, kalau ada orang mengatakan Bapak A melakukan korupsi, maka sebagai reporter sebelum berita itu ditayangkan, kita harus mewawancari Bapak A. Pak, ada tuduhan seperti ini Pak, Bapak diduga korupsi Pak. Saya bilang Mas, nah ini kesempatan Bapak untuk menyanggah. Nah akhirnya opini yang tadi disanggah oleh Bapak itu jadilah sebuah berita yang cover both side. Nek satu sisi apa terjadinya? Fitnah, konflik, terjadi friksi, kehancuran. Nah itu. Akhirnya ada yang pro opini, ada yang pro Bapak tadi. Tapi kalau ditayangkan bersama, Bapak tadi itu enggak benar, ternyata dia sudah bisa membuktikan dengan data bahwa dia tidak korupsi. Oke, rewriting ditayangkan. Nah, sebelum ditayangkan tadi ada apa? Layak berita, layak tayang. Layak tayang. Itu Pemret yang menentukan. Oke, terus slide berikutnya mudah-mudahan selesai. Oh iya, thank you. Itu tadi baru satu slide yang diterangkan ya, masih banyak slide lagi. Oke, saya kira itu penjelasan saya. Mudah-mudahan ini ya walaupun kecil tapi berguna. Ya, Pak, sangat-sangat berguna. Sebelum kita akhiri, saya dan teman-teman saya, mewakili teman-teman saya, saya berharap semoga ilmu yang telah diberikan dari Pak Edi dan Pak Solo telah menginspirasi kami, telah memberikan banyak mengubah bagaimana sudut pandang jurnalistik dan reporter. Dan semoga cita-cita dari pemuda di Banyuwangi, pemuda di daerah lain maupun di Indonesia, semoga seluruhnya bisa mencapai cita-cita dan membanggakan Indonesia. Amin. Amin. Saya boleh menambahkan? Okay. Apa yang disampaikan Pak Sulu dan saya tadi baru kulit loh ya. Betul ya Pak Sulu ya? Sebenarnya kita ingin memberikan ya ilmu kita semua kepada adik-adik itu. Benar. Gak usah khawatir. Tadi kan saya katakan kita bisa fasilitasi tempat di mana yang kira-kira kalian gak usah berpikir duitnya sekontito ya, enggak. Nanti kita bantu mendapatkan tempat, makan dan sebagainya. Senyampang itu untuk kemajuan anak muda Banyuwangi. Setuju ya? Setuju? Oke. Setuju. Baik, tidak terasa sudah di penghujung acara. Semoga semua ini dapat berjalan dengan baik, bermanfaat juga bagi teman-teman semua, dan kita terapkan di kehidupan kita masing-masing. Baik, Pak Edi terima kasih banyak, teman-teman yang sudah datang terima kasih banyak. Ya sudah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program-program kita selanjutnya.